Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Tianying membawa Long Haoshen dan Han Yu ke kursi utama, di mana dia memberi isyarat kepada perwira tinggi untuk duduk, sebelum duduk juga. Secara alami, Long Haoshen dan Han Yu tidak memiliki kursi sendiri, dan berdiri di belakang Long Tianying. Namun Long Haoshen benar-benar menjadi titik fokus semua orang yang hadir. Ksatria Yayasan Esensi Emas semuanya adalah tokoh terkenal di antara ksatria suci, dan karena itu cukup akrab satu sama lain. Di balik setiap ksatria armor esensi emas seorang ksatria suci yang kuat dan terkenal. Sebagai pendatang baru, Long Haoshen jelas tidak akrab dengan para veteran ini, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia bisa dikatakan yang paling mempesona. Kejutan dari cahaya 7 warna itu, yang menyingkirkan dua komandan iblis yang terkenal, menciptakan puncak moral bagi semua ksatria yang hadir, jadi dia tetap dalam ingatan para ksatria tingkat tinggi ini. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu siapa ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan ini, penampilan mereka penuh dengan niat baik terhadapnya. Melihat semua orang yang hadir duduk, Long Tianying menyatakan, "Hari ini, kami memperoleh kemenangan yang tidak terduga, saat kami memukul mundur untuk waktu lain serangan iblis. Aku bisa melihat dalam dirimu masing-masing kemuliaan seorang ksatria. Izinkan saya memperkenalkan keduanya di belakang saya kepada semua orang. Ini Han Yu. Saya percaya bahwa kalian telah melihatnya sebelumnya, dia adalah salah satu junior kalian, dan satu-satunya cucu dari ksatria suci Han Qian yang saat ini mengurus banyak urusan sambil mengawasi aliansi. Setelah mendiskusikan hal ini dengan kepala aliansi, kami memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia juga akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan semua pertemuan militer yang berlangsung di benteng pengusir naga sebagai pengunjung." Kelompok ksatria tetap diam, dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang identitasnya sebagai satu-satunya cucu Han Qian, penampilannya dalam perang suci sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan dari para perwira tinggi ini, membunuh musuh tanpa rasa takut, memberikan perintah yang sesuai kepada bawahannya, dan sebelum dia berusia 30 tahun, dia sudah menjadi ksatria kuil dari langkah ke-7. Dengan prestasi ini, mendapatkan perlakuan khusus dari bait suci bukanlah hal yang mengejutkan. Semua orang di sini dapat melihat bahwa Long Tianying berusaha mengenalkan Han Yu untuk menjadi karakter utama di antara generasi mendatang. Mengingat penampilannya yang luar biasa, dia sangat mungkin menjadi ksatria ilahi dalam waktu dekat. Han Yu maju selangkah, membungkuk dengan hormat ksatria standar, sebelum kembali ke belakang Long Tianying. Long Tianying mengalihkan pandangannya pada Long Haoshen, yang ini adalah ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan. Pada dirinya adalah armor Yayasan Esensi Emas ke-12. Saya percaya bahwa semua orang melihat penampilannya di medan perang. Bagi saat ini, saya tidak bisa memberikan pengenalan yang lebih rinci tentang dia kepada semua orang, kalian bisa memanggilnya ksatria emas ke-12. Termasuk perisai yang kalian semua lihat di medan perang. Kekuatannya sepenuhnya diperoleh melalui kemampuannya sendiri, tanpa dukungan dari aliansi. Dengan ini saya umumkan bahwa dia akan bertindak sementara sebagai kepala ksatria suci, memimpin semua ksatria Yayasan Mithril. Dengan pernyataan belaka ini, komentar langsung meluap, bahkan mengejutkan orang yang bersangkutan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kakeknya benar-benar akan memberinya tugas yang begitu penting? Kepala ksatria suci. Di kuil ksatria, posisi ini adalah yang tertinggi di bawah hanya beberapa ksatria ilahi dan penatua ksatria suci. Duduk di bawah, seorang penatua berkomentar, "Tuan Kepala Pemimpin Long, bukankah pilihan ini agak ceroboh? Selain itu, kami tidak terbiasa dengan ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan ini." Penatua ini adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mengenakan baju besi lengkap. Dia memiliki rambut putih pendek yang diatur secara berurutan, perawakan tinggi, dan mengenakan jubah putih. Matanya tampak bersinar terang, dan, bahkan dengan kekuatan mentalnya,
Long Hao Shen tidak dapat melihat melalui kultivasinya yang sebenarnya. Ruang di sekitar tubuhnya samar-samar tampak terdistorsi. Long Tianying mengatakan, keputusan ini dibuat oleh kepala aliansi Yang Haohan dan saya setelah musyawarah. Ksatria emas ke-12 ini adalah yang pemburu iblis yang berhenti sementara, yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk aliansi, dan sangat cocok untuk posisi ini. Penatua dalam gaun putih melihat ke bawah setuju, dan menjadi diam. Dari sebutan Long Tianying untuknya, orang dapat melihat bahwa tetua ini memiliki posisi yang baik di kuil ksatria. Long Tianying kembali ke perwira tinggi lainnya, tugas kepala ksatria suci telah dipegang oleh Han Qian untuk waktu yang lama, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia sebagian besar telah berpartisipasi dalam menangani masalah resmi untuk aliansi, dan tidak dapat memimpin resimen ksatria suci untuk membunuh musuh. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda, terutama yang merupakan ksatria Yayasan Esensi Emas, tidak yakin tentang kemampuan ksatria emas ke-12 ini. Tapi kuil pasti tidak akan membuat pilihan yang ceroboh. Saya hanya akan mengungkapkan salah satu pencapaian yang telah dia lakukan. Jika ada orang di sini yang telah melakukan pencapaian yang lebih besar dari ini, deklarasi ini akan ditarik, dan yang mengambil posisi kepala ksatria suci sementara adalah dia. Mendengar ini, seluruh majelis terdiam. Sebagai seorang ksatria ilahi, Long Tianying memiliki otoritas yang sangat tinggi di kuil ksatria. Dan militer kuil ksatria telah berada di bawah komandonya untuk waktu yang lama. Jadi melihatnya marah, tidak ada yang berani mempertanyakan pilihannya. Selain itu, Long Tianying baru saja mengatakan bahwa gelar yang dianugerahkan ini didasarkan pada kontribusinya. Dari semua orang yang hadir di sini, siapa yang tidak memberikan kontribusi heroik untuk kuil ksatria? Mereka ingin mendengar kontribusi luar biasa seperti apa yang dia lakukan, sampai-sampai melampaui seluruh generasi yang lebih tua. Setelah menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, Long Tianying melanjutkan, beberapa waktu yang lalu, ksatria emas ke-12 memimpin timnya di kedalaman wilayah iblis, dan membunuh salah satu dewa iblis, peringkat 72, dewa iblis Andromalius. Mendengar ini, dia mengambil jeda. Di ruang pertemuan, beberapa ksatria sudah terlihat tidak setuju. Membunuh dewa iblis tentu saja merupakan kontribusi yang besar, tetapi dewa iblis ular Andromalius hanya menempati peringkat terakhir. Meskipun ini adalah kontribusi yang baik, mengatakan bahwa itu melampaui semua ksatria berpangkat tinggi akan terasa dibuat-buat. Long Tianying melanjutkan, selanjutnya, dia menghancurkan pilar dewa iblis yang dimiliki Andromalius. Artinya, di masa depan, tidak akan pernah muncul dewa iblis ular lain. Bam! Keributan besar menyusul. Membunuh dewa iblis ular tidak banyak, tetapi menghancurkan pilar dewa iblis adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sejak dimulainya era kegelapan, 6.000 tahun penuh telah berlalu, namun manusia tidak pernah mencatat kehancuran pilar dewa iblis. Mereka sama sekali tidak menyangka prestasi ini telah dicapai oleh ksatria emas ke-12 ini. Ini adalah pertama kalinya pilar dewa iblis dihancurkan, yang membawa makna yang tak tertandingi. Ini berarti bahwa manusia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan pilar dewa iblis, dan mengayunkan fondasi iblis. Apalagi yang hadir di sini, bahkan di seluruh aliansi kuil, kontribusi ini tidak ada duanya. Setiap ksatria berpangkat lebih tinggi yang hadir memandang Long Hao Shen dalam cahaya baru. Selain rasa ingin tahu mereka, dia mendapatkan rasa hormat mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Long Hao Shen menghancurkan pilar dewa iblis itu, bagaimana ini bisa dilakukan secara kebetulan. Orang tua dari sebelumnya berdiri menyeruakan ketidaksetujuan, dan memukuli dadanya dengan tangan kanannya. Aku, wakil kepala kuil ksatria, Ksatria Suci Hejun, minta maaf karena mempertanyakan keputusan ini. Anda menyebarkan kemuliaan para ksatria, dan pantas mendapatkan gelar kepala ksatria suci. Long Hao Shen membalas kesopanan dengan tergesa-gesa, untuk kemuliaan para ksatria. Hampir semua ksatria lain yang hadir mengulangi kalimat Long Hao Shen, untuk kemuliaan para ksatria. Dalam hal kontribusi yang dibuat untuk aliansi kuil,
pencapaian menjadi orang pertama yang pernah menghancurkan pilar Dewa Iblis sudah cukup untuk membuat kehormatan dan kemuliaannya tidak perlu dipertanyakan lagi di mata mereka. He Jun mengangguk ke Long Hao Shen sebelum berbalik untuk melihat Long Tianying, Tuan Kepala Pemimpin, karena Ksatria Emas ke-12 memberikan kontribusi yang begitu besar, bagaimana kalau menyingkirkan sebutan, sementara, sebagai Kepala Pemimpin Kuil sementara dan menambahkan gelar Wakil Kepala Kuil Ksatria? Apa itu Ksatria Suci? Itu adalah Ksatria dari langkah ke-9 yang tidak pernah mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi. Dan Ksatria Suci He Jun ini adalah Wakil Kepala dari aliansi Kuil juga. Long Tianying menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kontribusinya untuk aliansi tidak akan dilupakan, dan kuil ksatria kita akan mengingatnya. Kita akan berbicara tentang jabatannya di masa depan setelah dia mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi. Dia saat ini masih terlalu muda, dan memberinya jabatan yang terlalu tinggi tidak pantas. Pernyataan Long Tianying sekali lagi mengejutkan seluruh petugas yang hadir. Apa artinya, setelah dia mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi? Ini berarti bahwa penguasa tahta ilahi ketertiban dan hukum, Ksatria kontrol dan kendala ilahi Long Tianying, telah menentukan bahwa Ksatria Emas ke-12 ini pasti akan mendapatkan tahta ilahi di masa depan, menjadi Ksatria ilahi keempat dari kuil Ksatria. Ini bukan hanya kata-kata yang tidak dipikirkan. Bahkan seseorang dengan status Long Tianying tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan enteng, tanpa keyakinan mutlak. Itu bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang bagian berikut, terlalu muda. Berapa umurnya? Apa yang dia maksud dengan terlalu muda? Seberapa muda itu? Long Hao Shen tidak berharap kakeknya memperkenalkannya seperti ini. Tanpa mengungkap identitasnya, ini langsung mengangkatnya ke puncak kuil Ksatria. Setelah kebingungan singkat, Long Hao Shen mengerti maksud kakeknya. Long Tianying melakukannya karena alasan yang sangat sederhana, untuk membangun pengaruhnya, dan mempersiapkan masa depannya. Untuk Long Tianying dan Yang Hao Han, di masa depan dia akan terikat untuk mengambil tugas sebagai kepala kuil Ksatria. Tapi saat ini Long Hao Shen tentu saja tidak memiliki posisi atau pengaruh penting di kuil Ksatria. Seperti berdiri, bahkan jika dia menjadi ksatria ilahi di masa depan, persetujuannya di dalam kuil ksatria hampir tidak akan terjamin. Kedua ksatria ilahi bertujuan untuk membangun ketenarannya di dalam kuil ksatria agar dia mendapatkan persetujuan dari lebih banyak ksatria berpangkat tinggi ini. Memintanya mengambil gelar kepala suci ksatria sementara juga untuk persetujuan dan pengaruhnya di masa depan. He Jun mengerutkan alisnya, bertanya secara intuitif, Tuan Kepala Pemimpin, bolehkah saya bertanya berapa umur Ksatria Emas ke-12? Mungkinkah dia bahkan lebih muda dari Xing Yu saat itu? Long Tianying menjawab setelah hening sejenak, pada hari dia menjadi Ksatria Ilahi, semua orang akan menyadari kebenaran ini. Saat ini, itu harus dirahasiakan. Itu berlaku untuk semua yang baru saja saya ungkapkan. Baiklah, sekarang saatnya untuk memulai pertemuan. Mulai saat ini dan seterusnya, Long Hao Shen secara resmi menjadi kepala ksatria suci sementara. Ini berarti bahwa dia mendapatkan peran untuk dimainkan di antara para petinggi kuil ksatria. Long Tianying menunjuk kursi kosong untuk Long Hao Shen. Kali ini, Long Hao Shen tidak bisa menghindari itu, dan hanya bisa duduk. Seolah-olah itu masalah biasa, Han Yu mengikutinya ke tempat duduknya, alih-alih tetap di belakang Long Tianying. Faktanya, dia adalah punggawa Long Hao Shen pertama dan terutama. Dari sini, semua orang menjadi lebih ingin tahu tentang identitas Long Hao Shen. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar bisa menjadi kepala ksatria suci Han Qian. Jika tidak, mengapa cucu Han Qian, seorang ksatria kuil dari langkah ke-7, mengikutinya, alih-alih berdiri di belakang Long Tianying yang baru saja mengumumkan kualifikasinya untuk menghadiri pertemuan ini. Dewan militer tertinggi di benteng pengusir naga dimulai, dan para perwira tinggi yang hadir membagi tugas mereka dengan jelas, saat mereka merangkum statistik mengenai medan perang. Ini termasuk korban di pihak mereka sendiri, perkiraan korban musuh, dan ringkasan kekuatan saat ini yang dimiliki musuh.
Untuk saat ini, Long Hao Shen hanya bertindak sebagai pendengar, tetapi dia mengerti dengan baik mengapa kakeknya membawanya ke sini, dan karena itu mendengarkan dengan sangat serius. Mengingat kemampuannya yang menakjubkan untuk mengingat, dia hanya perlu memberikan sedikit perhatian untuk mencatat semua statistik ini dalam pikirannya. Dalam pertempuran sebelumnya, korban kuil ksatria tidak penting. Banyak yang terluka, tetapi tidak banyak yang terluka parah atau meninggal. Ini terkait dengan taktik yang digunakan oleh kuil ksatria, karena ini adalah perang gesekan. Mulai dari tahap awal perang, kuil ksatria sangat mementingkan penyembuhan pasukan mereka sendiri. Prajurit yang terluka akan segera diganti dan dirawat, untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Bagaimanapun, meskipun kekuatan militer kuil ksatria tidak dapat dibandingkan dengan iblis, benteng alami perlawanan naga tidak membutuhkan banyak pendukung. Setelah mendengarkan statistik yang diringkas, Long Tianying menyatakan, berdasarkan penyelidikan kami, makanan iblis telah mencapai garis bawahnya. Dalam pertempuran hari ini, mereka berencana untuk melemahkan pasukan kita, serta membuat makanan dari pihak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang mengejutkan ini, resulting dalam retret mereka tanpa mendapatkan persediaan makanan. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa setelah sisi iblis menyesuaikan diri, mereka akan dengan sangat cepat datang untuk serangan berikutnya. Jadi setiap orang harus tetap waspada untuk terus melakukan pekerjaan dengan baik dalam bertahan. Di luar celah gunung, sisi iblis memiliki sekitar 23 legiun lagi, yang semuanya merupakan kekuatan yang cukup besar. Yang terpenting, hingga saat ini, 3 legiun kaisar iblis masih belum datang, mewakili ancaman besar bagi kita. Karena tekanan yang mereka bawa, kami hanya bisa menerapkan taktik bertahan. Tapi sekarang kita mendapat banyak manfaat dari efek kondisi lingkungan, yang melemahkan mereka terus-menerus, pertempuran kita dapat berubah sampai batas tertentu, dari pertahanan pasif menjadi kombinasi serangan dan pertahanan. Mendengar pernyataan luar biasa dari Long Tianying ini, semua perwira tinggi dari kuil ksatria yang hadir menjadi bersemangat. Tak satu pun dari mereka keberatan, sebaliknya, mereka semua tampak cukup bersemangat untuk beraksi. Reaksi ini sebenarnya tidak mengherankan. Benteng pengusir naga telah ditekan selama hampir 1,5 tahun. Mereka hanya mempertahankan posisi pasif terlalu lama, meninggalkan iblis untuk menyerang sesuka mereka, tanpa mendengar satu pun perintah serangan balik dari Long Tianying. Pertempuran terakhir ini, untuk kuil ksatria, bukan hanya kemenangan, tetapi panggilan untuk kemauan para ksatria. Mereka awalnya tidak dapat menahan diri, tetapi mendengar tentang perubahan sikap Long Tianying, mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa. Wakil Kepala Kuil He Jun bereaksi lebih dulu, Tuan Kepala Long, saya menyetujui kombinasi serangan dan pertahanan, tetapi bukankah kita juga harus mempertimbangkan ini secara panjang lebar, dan menghindari mengambil risiko besar? Faktanya, pertahanan benteng pengusir naga adalah yang paling penting bagi kami. Meskipun rencana pasif yang sebelumnya dirumuskan oleh Long Tianying tidak mendapatkan persetujuan setiap ksatria, siapa yang berani menentangnya? Memang, He Jun adalah pendukung terbesarnya. Fakta sebenarnya bahwa mereka berhasil bertahan selama 1,5 tahun membuktikan bahwa strategi Long Tianying benar. Meskipun menahan para prajurit membuat mereka cemberut, jumlah korban di kuil ksatria tidak pernah meninggalkan jarak aman, sementara korban iblis terus meningkat terus-menerus. Secara khusus, karena mereka memotong persediaan makanan mereka dengan cara ini memaksa musuh untuk menggunakan mayat mereka sendiri sebagai makanan, meningkatkan kerusakan lebih jauh. Lingkungan yang buruk juga terus melemahkan mereka dengan efisiensi yang lebih besar dan lebih besar. Long Tianying mengangguk, saya punya ide. Mari kita diskusikan bersama. Pada tahap saat ini, selama Samigina tidak memobilisasi 3 legiun Kaisar Iblis, pertahanan kita tidak akan memiliki masalah. Bahkan jika dia melakukannya, kita bisa berusaha sekuat tenaga, yang sangat mungkin akan menghasilkan kehancuran bersama. Seperti yang Anda katakan, kawan, bahkan jika kita menyerang musuh,
kita masih harus menempatkan prioritas terbesar untuk mempertahankan benteng. Pada saat yang sama, kita harus melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kerugian kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita memilih strategi menyerang. Menggunakan ksatria elit terbaik untuk menyerang pasukan musuh dan mundur dengan cepat setelah setiap serangan kita akan membunuh musuh secara efisien, sambil memastikan kelangsungan hidup kita lebih jauh. Ini akan bertujuan untuk membatasi iblis, sambil melemahkan kekuatan mereka. He Jun mengangguk, saya setuju dengan strategi Anda. Mentransfer pasukan besar untuk menghadapi iblis secara langsung tidak mungkin, karena itu akan sama dengan meninggalkan keuntungan kita. Tetapi memiliki pasukan elit kecil yang menyerang iblis bisa sangat efektif. Long Tianying menyatakan, setiap orang dapat memberikan pandangan mereka sendiri. Jika kalian memiliki ide bagus, jangan ragu untuk mengatakannya, sehingga kita dapat mendiskusikannya. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertukaran ide, tetapi peningkatan permintaan untuk berpartisipasi. Hampir setiap perwira tinggi yang hadir menyatakan keinginan mereka untuk memimpin para elit untuk menyerang iblis, menimbulkan kerusakan parah pada musuh. Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat antusias. Strategi dan taktik ditingkatkan secara bertahap, tetapi kontributor sebenarnya sangat sedikit. Di antara mereka adalah Long Hao Shen dan Han Yu. Antara mereka adalah